Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 memasuki babak baru. Rabu 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner sebagai tersangka. Dengan penetapan dua petinggi PT Pertamina Patraniaga itu, total ada 9 tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Kejaksaan Agung menjelaskan, dari pemeriksaan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner, diperoleh fakta penyidikan yang mencengangkan. Atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner, tidak hanya mencampur atau memblending Pertalite menjadi Pertamax, namun mereka membeli RON 90 atau Pertalite atau lebih rendah, yakni RON 88 atau Premium. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naftania Triatra Simbolon dengan NIM 25021207664. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus korupsi yang besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Kasus korupsi terbesar di Indonesia 2025 yang sedang ramai adalah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga dengan kerugian negara mencapai 968,5 triliun. Kronologi yang bermula dari praktik korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama yang berlangsung antara 2018 sampai 2023. Pelaku utama adalah Rifa Siahaan atau Direktur Utama Pertamina Patraniaga dan beberapa pejabat lain di Pertamina serta pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Hukuman yang diterima pelaku utama bervariasi, termasuk hukuman penjara berat bagi beberapa pelaku. Sebagai contoh, kasus lain seperti korupsi di PT Timah yang merugikan 300 triliun. Pelaku utama Harvey Mois menerima hukuman 20 tahun penjara. Namun untuk kasus Pertamina ini, informasi rinci hukuman pelaku utama Rifa Siahaan belum lengkap didapatkan. Namun sudah ada penetapan tersangka dan proses hukum sedang berjalan. Pihak yang dirugikan sangat banyak, meliputi negara Indonesia secara keseluruhan karena kerugian keuangan negara yang sangat besar, masyarakat yang bergantung pada pengelolaan minyak dan energi yang sehat, serta sektor ekonomi yang terdampak oleh ketidakstabilan dan perampokan dana publik. Untuk menghindari kasus seperti ini terulang, perlu diterapkan sistem pengawasan dan transparansi yang ketat, penguatan lembaga anti korupsi, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Selain itu, edukasi anti korupsi kepada pejabat dan masyarakat serta mekanisme whistleblowing yang efektif sangat penting. Hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya integritas dan fungsi pengawasan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya negara. Kasus ini mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan stabilitas perekonomian nasional. Sekian materi mengenai korupsi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Naftania, izin pamit undur diri.